Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Arif Medi dengan NIM 2001020031. Saya kelas Prodi Sosiologi Agama kelas 4B. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik tentang dinyatakan lulus PNS malah mundur dan 5 alasan mengapa calon PNS mundur dan yang mendominasi mundurnya CPNS yaitu generasi Y dan Z. Profesi PNS di zaman sekarang itu masih menjadi primadona atau masih banyak yang diminati oleh beberapa kalangan di berbagai tempat di Indonesia, karena sebagai PNS itu semuanya sudah terjamin dan safety, bahkan sampai hari tuanya pun juga sudah dijamin dari mana. Namun mengapa fenomena mundurnya dari CPNS ini bisa terjadi, itu ada beberapa faktor, dan BKN juga sudah merilis beberapa alasan, 5 alasan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Yang pertama itu gaji yang dianggap kecil. Gaji yang dianggap kecil. Yang dianggap kecil itu kan gaji kan subjektif untuk setiap orang. Namun ini terjadi mungkin karena opportunity yang terbuka di mana-mana, yang anak-anak sekarang itu berpikir bahwa banyak kesempatan untuk menghasilkan uang atau pendapatan yang lebih daripada harus menjadi PNS. Yang kedua itu tunjangan yang tidak sesuai. Yang ketiga, lokasi penempatan yang tidak sesuai ekspektasi mereka. Harapannya misalnya harapannya mau ditempatkan di Palopo, namun dia ditempatkan kayak di daerah seperti itu. Walaupun soal penempatan itu sudah ada perjanjiannya dari awal untuk pendaftaran CPNS itu. Yang keempat itu hilangnya motivasi. Ya, seperti yang pertama tadi itu hilangnya motivasi mungkin karena banyaknya kesempatan di mana-mana, sehingga mereka berpikir bahwa untuk menjadi PNS itu kayaknya kurang pas buat saya, seperti itu. Yang kelima, mendapat kesempatan di tempat lain yang jauh lebih memuaskan, yang menurut mereka itu sesuai ekspektasi mereka. Jadi di sini kita harus melihat juga soal karakteristik anak milenial sekarang, anak Y dan Z. Yaitu ada beberapa karakteristik itu. Yang pertama itu anak milenial itu tidak suka sesuatu yang menantang. Jadi menurut mereka di dalam untuk menjadi PNS itu sesuatu itu mungkin tidak bisa terwujud, namun dengan dia membuka lapangan pekerjaan atau membuka usaha di luar, dia merasa lebih menantang gitu. Yang kedua itu kita melihat pandemi semakin dekat dengan endemi sekarang itu. Anak milenial bahkan orang tua pun juga sekarang sudah terbiasa dengan namanya digitalisasi. Yaitu apapun sekarang dengan digital, bahkan sampai kita untuk menghasilkan uang kita bergantung dengan digital. Anak-anak sekarang yang bisa menjadikan konten kreator, bisa menjadi kreatif ekonomi, bisa menjadi pebisnis UMKM begitu. Dan juga yang terakhir itu anak milenial itu berpikir logis dan pede. Mereka berpikir itu dengan kemauannya seperti itu. Dia pede dengan pemikirannya bahwa kalau saya tidak jadi PNS nanti itu saya nantinya bisa menjadi lebih daripada itu. Padahal belum tentu dengan mengundurkan diri sebagai PNS itu bisa mendapatkan kesempatan lain yang lebih di sana. Misalkan di perusahaan swasta, contohnya di Morowali, belum tentu, karena di perusahaan yang seperti itu juga membutuhkan skill. Namun data yang ada itu bahwa menyatakan bahwa ada ratusan calon PNS yang mengundurkan diri setelah diterima. Padahal faktanya hanya 100 dari 112.000 orang, yang artinya itu hanya 0,1% dari pendaftar CPNS itu yang mengundurkan diri. Dan rata-rata itu mayoritas itu anak milenial. Anak milenial sekarang itu berpikir bahwa dengan saya tidak menjadi seorang PNS, di luar sana saya bisa membuka atau membuat sesuatu yang bisa lebih daripada seorang PNS, saking PD-nya. Padahal tidak seperti itu. Dimanapun di perusahaan swasta ataupun juga PNS itu memiliki atau mengharapkan skill. Ada harapan skill yang diharapkan untuk menempati pekerjaan itu. Jadi misalkan dalam Indonesia membuka 1 juta pekerjaan, dan yang pendaftar untuk menempati tempat tersebut itu ada sekitar 10 juta orang. Namun dari 10 juta orang itu tidak ada yang bisa atau tidak ada yang diharapkan skillnya untuk menempati kesempatan itu. Jadi sama saja. Bahkan di luar negeri pun itu skill itu diutamakan sekali. Jadi dari beberapa belasan itu kriteria yang diharapkan,
Akademik IPK itu urutan nomor 17. Yang pertama itu adalah komunikasi, yang kedua kerja tim, dan yang seterusnya itu rata-rata skill-skill yang tidak dimiliki anak milenial sekarang. Dan pemikiran anak milenial sekarang itu bukan hanya terjadi di Indonesia, di luar negeri pun juga terjadi, bahkan di Amerika Serikat pun terjadi. Dan itu yang akan, kalau itu terus yang terjadi, maka itu akan bisa merusak ekonomi suatu negara dengan adanya seperti itu. Bahkan ada berita juga mengatakan bahwa di tahun 2030 itu nantinya rata-rata seluruh negara itu yang bekerja itu sedikit yang di dalam kantor begitu. Hanya India yang melebihi kapasitas masyarakatnya yang berskill lebih dari 1 juta orang. Jadi menurut saya sebagai anak milenial itu jangan juga terlalu berpikir kepedean seperti itu, seakan-akan bahwa saya tidak butuh itu, saya tahu apa yang saya butuhkan. Karena kan semua rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah, oleh Tuhan kan. Jadi tidak ada salahnya kita mengikuti juga CPNS seperti itu. Jangan berpikir seperti itu terus juga, karena tidak mungkin juga seluruh anak milenial itu menjadi konten kreator. Belum tentu, tidak bisa juga semuanya seperti itu. Tidak bisa juga semuanya menjadi UMKM. Harus sepadan begitu, ada UMKM, konten kreator, ada juga yang sebagai PNS. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.